Hai, Semeton Ngecas, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngecas, Ngorte Cerdas Permasalahan Hukum di seputaran kita. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Semeton Ngecas semuanya. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Pramadianti selaku host yang akan mendampingi Semeton sekalian dalam 30 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini ya. Di sebelah saya telah hadir rekan kami, penyuluh hukum ahli muda yang sering disebut dengan Bang Bro, yaitu Bapak Rijal ya. Apa kabarnya ini Bang Bro? Kabar baik. Kabar baik, selalu sehat ya? Sehat, ya. Iya, luar biasa sekali. Baik Semeton Ngecas, pada kesempatan ini, episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu terkait perundungan atau yang sering disebut dengan bullying, di mana bullying ini merupakan salah satu isu permasalahan yang masih menjadi sorotan atau perlu perhatian oleh berbagai kalangan. Nah, kita langsung tanyakan ke rekan kita saja langsung ya, Bapak atau Bang Bro ya. Menurut Bang Bro sendiri, apa sih itu bullying itu sendiri ya? Silakan Bang Bro. Baik, pertama-tama kita harus pahami dulu pemahaman atau pengertian tentang bullying ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bullying itu disebut dengan perundungan atau juga ada yang menyebut dengan perisakan. Perisakan itu berasal dari kata isak, yaitu orang yang menangis. Mengisak, menangis gitu kan. Nah, disebut perisakan juga. Kalau perundungan disebut perundungan karena ada kata rundung. Rundung itu muram, berduka, sedih. Artinya perilaku bullying yang disebut dengan perundungan itu dampaknya atau akibatnya itu membawa sifat kesedihan, ketakutan, dan rasa tidak tenang terhadap korban. Maka disebut sebagai bullying atau perundungan. Nah, kenapa ini bisa terjadi di antara hal-hal yang banyak menyebabkan terjadinya perlakuan bullying ini adalah karena adanya perbedaan-perbedaan status sosial di dalam satu lingkungan. Perbedaan sikap, perbedaan perilaku, dan juga status sosial. Misalnya nih, sebuah sekolah ya, itu pasti seorang anak dengan seorang anak yang lainnya itu pasti ada perbedaan. Nah, terkadang perbedaan-perbedaan seperti ini menjadi faktor yang menjadikan salah satu di antaranya menjadi minoritas, dan akhirnya terjadilah faktor yang kita sebut dengan bullying tadi. Sebagai contoh nih, seorang anak, dia orangnya miskin, anak seorang katakanlah pemulung, dia sekolah bersama dengan seorang anak yang kaya. Nah, faktor perbedaan ekonomi jelas sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Ketika di dalam satu sekolah bisa jadi ini menjadi sebuah pencetus terjadinya faktor bullying tadi. Tindakan bullying terhadap oleh orang yang superior terhadap orang yang minor tadi. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Baik, itu yang dimaksud dengan bullying ya. Menurut Bang Bro sendiri, kan sering nih, seringkali kita melihat nih di sosial media, banyak orang yang membuat suatu konten dengan menghujat, dengan mengejek atau menghina orang lainnya. Itu termasuk bullying juga nggak Bang Bro? Nah, ini yang menarik ini. Bahwa bullying itu atau perundungan itu tidak hanya di tataran dunia nyata. Bahkan ternyata sekarang dengan kecanggihan teknologi dan keterbukaan informasi publik justru menjadi salah satu tantangan baru. Bullying juga bisa terjadi secara digital. Atau yang kita kenal dengan istilah cyberbullying. Nah, itu cyberbullying. Jadi ada dua ya, dua yang faktor yang terjadi secara langsung atau nyata, dan yang terjadi melalui digital, jejak digital. Ya, melalui perangkat elektronik atau digital gitu. Berarti itu perbedaannya ya Bang ya antara bullying dengan cyberbullying. Ya, itu jadi ada dua ya, ada yang bullying biasa dan ada yang cyberbullying tadi. Kalau
kalau kita kan sering nih di kehidupan kita sehari-hari kita sering bercanda, kemudian berkomunikasi dengan rekan-rekan kita di tempat kerja maupun di sekolah itu kan sering ada candaan maupun perkataan-perkataan maupun tindakan-tindakan kita yang sering bisa membuat perasaan orang itu tersinggung atau bagaimana. Nah, apa sih perbedaan dari candaan biasa dengan bullying itu sendiri, Bang? Nah, ini ya. Jadi memang ada konsep penilaian sebuah tindakan, apakah itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran atau tidak. Karena bullying ini adalah jenis deliknya delik aduan, maka akan menjadi sebuah perkara ketika korban melaporkan. Kalau korban tidak melaporkan, ini tidak menjadi sebuah pelanggaran jadinya, karena ini deliknya delik aduan. Berbeda ketika tindakan bullying itu dilakukan melibatkan tindakan fisik yang mengakibatkan misalnya luka atau bahkan kecacatan, dan itu sudah bukan sekedar bullying biasa. Itu sudah jatuhnya ke tindak pidana nanti. Nah, maka tidak bisa dihukum sebagai pelakuan bullying saja. Pasti akan berimbas ke tindak pidana nantinya. Kemudian, sebagai tolok ukur apakah ini sebuah perlakuan bullying atau tidak, kita tidak bisa menentukan begitu saja. Karena prinsipnya adalah kalau si korban merasa disakiti atau tersakiti atau merasa tidak nyaman dengan perlakuan seseorang, pada dasarnya itu adalah sebuah tindakan bullying. Otomatis itu bullying. Cuman kembali lagi, karena si korban ini terkadang ya, dan ini menjadi faktor kenapa bullying ini kemudian susah untuk diungkap. Karena si korban jarang melapor. Mereka cenderung untuk mendiamkan dan tidak mau menyampaikan apa yang dialami kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Tertutup gitu ya? Tertutup. Nah, tertutup. Bisa jadi karena diancam, bisa jadi karena malu. Nah, itu. Banyak faktor ya, Bang, ya? Jadi banyak faktor akhirnya bisa menyebabkan perlakuan atau tindakan bullying ini terus berlanjut. Dianggap hal biasa, jadi ya kita terus lakukan berulang-ulang kan. Itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa bullying itu tumbuh subur di lingkungan sekolah. Tidak hanya di sekolah loh, Bang. Tidak hanya di sekolah, di berbagai lingkungan. Ya. Banyak ada terjadi ya. Tapi Bang, memang dari data yang ada, hampir di setiap sekolah pasti ada terjadi perlakuan bullying. Karena yang alasan pertama kita sebutkan tadi, adanya perbedaan, adanya yang minoritas dan ada yang mayoritas, ya, superior dan inferiornya ada, pasti selalu ada. Dan itulah yang menyebabkan munculnya perilaku bullying tadi gitu. Baik Bang Bro. Untuk selanjutnya Bang Bro bisa menyampaikan nggak apa saja sih jenis-jenis dari bullying itu sendiri yang terjadi di masyarakat selama ini? Wah, kalau kita sebut jenis itu sebenarnya sangat banyak ya. Tapi secara umum mungkin bisa kita sebut jadi dua kategori saja. Yang pertama bullying secara fisik, dan yang kedua bullying secara verbal. Ada dua jenisnya ya? Ada dua jenis. Terjadi. Kalau fisik itu menyebabkan korbannya mengalami penderitaan secara fisik. Misalnya dipukul, dijambak misalnya, dicubit. Itu fisik ya, dan biasanya kalau hanya fisik mudah untuk disembuhkan. Korban akan sembuh ketika rasa sakit di fisiknya itu hilang. Berbeda dengan bullying yang dilakukan secara verbal. Verbal itu sakitnya itu tidak terlihat. Ya, lukanya itu ada di sini gitu ya, di dalam ya. Jadi itu membekas lebih lama dan itu sulit disembuhkan, dan bahkan itu terbawa hingga dewasa nanti gitu. Nah, ini justru lebih boleh dikatakan lebih bahaya sebenarnya yang verbal.
Berarti dari jenis-jenis bullying tersebut, berarti dampaknya pasti ada nih Bang. Nah dampaknya itu apa sih Bang yang biasanya terjadi di korban itu sendiri? Nah, ini kita ngambil contoh ya, ngambil Ya, contoh di contoh aja. lingkungan sekolah aja yang memang sering terjadi hal ini ya. Eh, Dampak yang paling jelas adalah menurunnya kreativitas. Kreativitasnya jadi turun. Turun Karena, kreativitas karena kehilangan kepercayaan diri. oh pasti itu. Seorang yang selalu dibully di sekolahnya, kemudian dia merasa minder, malu untuk menunjukkan potensinya, dan itu akan menurunkan Prestasinya ya. prestasi belajarnya. Pasti itu. Iya, betul Ya, sih. itu salah satunya yang paling menonjol. Faktornya ya. Dampak yang lebih parah itu adalah di jangka panjang. Ketika seseorang itu mendapatkan perilaku bullying atau perundungan ketika dia sekolah ya, maka itu bisa menjadi faktor penyebab dia melakukan tindakan yang sama di kemudian hari. Berarti mengulangi lagi. Iya, Ya sebagai ya. seperti balas dendam gitu ya Bang ya. Ada semacam sifat balas dendam. Hmm. Sebagai contoh nih, ketika pertama masuk sekolah SMP kan ada ospek itu namanya ya. Ya, sering Apa MPLS sekarang namanya. MPLS sekarang Ya, namanya. masa pengenalan. MPLS itu dulu dilakukan yang namanya Iya, pelonco-peloncoan betul. ya. Zaman saya itu Bang, Dan itu pelonco-peloncoan. oh ya, pernah dibully berarti ya. Pernah, itu sering saya tuh. Akhirnya apa? Ketika dia kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 3 sudah menjadi senior nih, begitu adik-adik kelasnya masuk, dia juga melakukan hal yang sama. Dan ini terus menjadi sebuah warisan. Warisan yang tidak baik sebenarnya. Inilah yang harus dihentikan. Selain itu mungkin penyebab apa pengaruhnya dampak yang terjadi mungkin orang yang mengalami bullying itu mungkin kalau sering dilakukan berulang-ulang mungkin orang itu akan jadi depresi ya Bang ya. Betul, Ini betul. akan seperti yang kita ketahui faktanya bahwa banyak sekali kasus bunuh diri yang terjadi akibat bullying itu sendiri kan Bang di Nah, Indonesia. Betul ya. kan Bang? Apakah betul seperti itu? Dalam beberapa kasus ketika bullying itu benar-benar sudah dilakukan berlebihan, secara terus-menerus berlebihan, sehingga si korban tidak lagi menemukan jalan keluar untuk mengobati sakit hatinya, bisa jadi terjadi yang namanya tadi suicide, bunuh diri. Bisa jadi Sayangkan sekali ya. yang lebih parah, dia melakukan tindakan-tindakan terhadap orang lain, Itu yang lebih menjadi berbahaya. brutal, menjadi anarkis terhadap orang lain. Bukan hanya terhadap kalau bunuh diri kan artinya terhadap Hanya dirinya dirinya sendiri, sendiri. ya. Hanya merugikan diri sendiri. Kalau bertindak itu terhadap diri sendiri yang menjadi korban kan artinya dia sendiri. Kalau dia berbuat untuk orang lain yang akan menjadi korbannya juga Korban gitu. selanjutnya. Ya, dan itu semacam rantai yang tidak akan Pernah pernah berhenti ya Bang? putus kalau tidak segera dia diputus gitu ya. Baik, terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Bro pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut dari diskusi kita pada siang hari ini, kita baca dulu nih Bang pertanyaan dari melalui kolom chat ya. Di kolom chat kita sudah ada pertanyaan ini Bang dari Bapak King Abdullah 13 ya. Ada pertanyaan, permisi Bapak, edukasi seperti apa yang biasanya dilakukan untuk meminimalisir bullying di lingkungan kita? Nah, Kira-kira bisa disampaikan pendapat ini Bapak? poin yang pentingnya ini justru. Ya. Bagaimana kita menghentikan atau paling tidak meminimalisir gitu, terjadinya perlakuan bullying ini. Sebenarnya ini tidak bisa hanya Kita sendiri. dilakukan pada saat terjadi bullying aja. Harus ada tindakan Edukasi ya Bang. antisipasi dari awal. Terutama semenjak di lingkungan keluarga dari kecil. Usia dini sudah mulai diberikan Dari usia dini sudah harus diberikan pemahaman tentang bahwa tindakan ini ya, perlakuan ini tidak benar, ini tidak dibenarkan, tidak boleh gitu ya. Harus dibatasi dan diajarkan kepada anak-anak untuk menghindari perilaku keras, kekasaran. Nah, itu yang penting. Betul. itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying itu karena di lingkungan keluarga kurang ada edukasi. Perhatian atau edukasi. Edukasi. Makanya
sebagai orang tua juga tentunya pasti komunikasi dengan anak-anak berarti ya Bang ya. harus membangun komunikasi, harus ada keterbukaan. Ketika anak kita mengalami sesuatu, dia dengan lapang hati, dengan senang hati bercerita, apapun dia ceritakan kepada orang tuanya. Curhat. Makanya yang tadi saya bilang, kenapa ini sulit terungkap, salah satunya karena ketidakterbukaan tadi. Nah, ini yang harus kita bangun. Betul. Harus ada keterbukaan si anak terhadap orang tuanya. Oh, dia bercerita sama ibunya, ya, "Ma, tadi aku sama temanku ejek nih, diejek gini. atau Oh, sebagainya. berarti apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Bisa dengan berkomunikasi dengan pihak sekolah atau menguatkan si anak. Membesarkan hatinya si anak ini ya Bang. Jadi gini, ketika seorang anak itu misalnya mengalami perlakuan perundungan, misalnya diejek, woi keriting gitu misalnya kan. Kalau si anak itu mentalnya lemah, pasti dia akan mengalami yang namanya ketertekanan atau kesedihan, sedih ya. Sedih atau malu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat supaya ketika si anak ini diejek, hei keriting, ya emangnya kenapa kalau keriting? Ya kan dia harus pede kan, pede atau percaya diri. Nah, bagaimana membangun kepercayaan diri dari si anak supaya dia ketika mendapat suatu perlakuan tidak menyenangkan berupa perundungan atau pembulian, dia bisa menyikapi dirinya, tidak membuat dia langsung depresi, tidak down, dan dia bisa mengcounter itu gitu. Iya. Berarti intinya komunikasi yang baik komunikasi dengan orang tua. Iya. Baik. Selanjutnya Bang, ada lagi pertanyaan ya dari Retsuya Minicraft ya. Ini pertanyaannya adalah, kalau anak-anak yang kena bullying, apa langkah awal yang harus diambil? Karena terkadang anak-anak cenderung menutup kejadian ini. Seperti yang disampaikan tadi Bang ya. Kita harus dari awal membangun komunikasi yang baik terhadap anak ya intinya, supaya anak mulai terbuka kepada orang tuanya sejak dini, seperti itu. Persis. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari si Baba Yangkara. Siang Bapak Ibu, mau tanya, sebenarnya faktor ekonomi berpengaruh tidak? Kalau saya amati karena ada rasa iri. Nah itu mungkin ini beliau ini tadi kelewatan nontonnya Bang ya, bahwa ada di awal tadi kita sudah bahas ini ya. Mungkin bisa diulangi sedikit Bang. Jadi sebenarnya banyak faktor ya, di antaranya memang kesenjangan sosial tadi. Kesenjangan sosial itu bisa dari status ya, perbedaan status ekonomi, mungkin juga dari faktor geografis. Geografis juga berpengaruh. Iya, geografis pun sebenarnya berpengaruh. Orang yang biasa tinggal di kampung ya, ini ceritanya ya. Ketika orang biasa tinggal di kampung, hidup di pedesaan, padahal ini kalau kita bilang dia nggak miskin amat, tapi karena dia orang kampung, begitu dia sekolah, ternyata sekolahnya itu di kota, itu bisa jadi faktor juga gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya penyebabnya. Karena faktor-faktor ini tidak mungkin untuk kita hindari. Ya. Karena namanya kita manusia kan? sosial. Pastilah. Perbedaan itu pasti ada. Kecenderungan itu pasti ada. Nah, faktor-faktor ini yang tidak bisa kita hilangkan. Justru ketika faktor tidak bisa kita hilangkan, maka tindakan berikutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi gitu. Antisipasi supaya perbedaan ini tidak menjadi masalah gitu. Tidak menjadikan alasan bagi seorang untuk membuli orang lain. Ya, sebenarnya ini bukan hanya di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan kerja juga, masyarakat. Perbedaan-perbedaan seperti itulah yang cenderung menjadi faktor penyebab. Baik, terima kasih Bang. Ini selanjutnya saya bacakan lagi pertanyaannya. Menarik mungkin, sangat menarik mungkin materi kita hari ini. Jadi banyak pertanyaan Bang. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Abi Anas ya. Pertanyaan adalah, kalau istri ngebully suami karena perut mulai buncit ya, kira-kira apa yang harus dilakukan agar rumah tangga tetap harmonis? Begitu. Ini lucu nih pertanyaannya. Ini yang menarik nih. Sering banget nih kita suami istri nih sering ngolek nih suami atau istrinya semakin melar atau bagaimana itu terjadi. Kira-kira itu termasuk salah satu tindakan bullying? Saya harus tanya balik ini.
Kira-kira kalau suami dibully karena gendut oleh istrinya, apakah si suami akan melaporkan ke polisi? Nah, itu pertanyaannya. Itu pasti sudah Apakah tidak. itu disebut Pasti sebagai tidak lah. apakah itu disebut sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum pelaku bullying? Itu kan mungkin ungkapan cinta dari istri Ya, mungkin ya kepada itu harus suami, biar dipahami mau diet. mungkin ya. Itu artinya si istri minta suaminya, ayah diet dong. Olahraga dong, gitu. ya betul. Itu salah satu cara seorang istri secara halus ya untuk menyampaikan untuk Jadi suaminya ya, agar lebih lagi-lagi ya itu kembali kepada faktor merasa tersinggung kan? si korban. Kalau si korbannya, kalau si suami memang merasa dibully, dia mau ngambil tindakan Hukum tindakan hukum ya silakan nanti tindakannya kembali lagi si suami korban. itu, ya, korban. Karena ini adalah delik Aduan. kecuali kalau terjadi pemukulan Kekerasan ya karena Bang ya. di suaminya gendut nih, Hah? di si istri nggak terima, kamu kok gendut sekarang ya, terus dicakar-cakar Dicakat gitu. nih. Setiap hari setiap ketemu Dijamak-jamak dicakarin nih. gitu ya. Itu Sehingga baru. suami merasa tertindas. Nah, itu KDRT Ya, jatuhnya itu nanti. maksudnya ke ranah yang berbeda. Ranah yang berbeda. Iya, Itu ranah Pak KDRT. siapa Baik. Pak Abi Anas. Pak Abi Anas, ya. Terima kasih Pak Abi Anas. Untuk selanjutnya ada lagi nih Bang, sebelum kita lanjut ke topik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Caraka Dedek ya. Pertanyaannya adalah, apakah benar jika orang tua yang anaknya terkena bully ya, lalu orang tuanya itu mendatangi si pelaku untuk memarahi pelaku agar tidak mengulangi hal yang sama? Apakah dibenarkan tindakan tersebut? Mungkin itu maksudnya. Iya. Jadi ketika memang ada tindakan bullying yang dialami oleh anak kita ya, maka akan lebih bijak kalau kita melakukan upaya ini dulu, Apa dulu? penyelesaian secara kekeluargaan, jangan langsung ke anak. Nah, si anak dengan anak itu kan urusan mereka. Iya. Si orang tua dengan orang tua. Nah, ini dulu. Komunikasi dulu. Si orang tua korban dengan si orang tua pelaku harusnya menjalin komunikasi. Jangan marahin si anaknya. Karena si anak kan masih di bawah pengampuan orang tua kan. Jadi Nanti biar orang tuanya yang mengajari anaknya. Dan melibatkan pihak lain juga. Pihak lain dalam artian mungkin temannya si anak ini. Temannya mereka kan nggak mungkin berteman berdua aja. Pasti ada teman yang sekelas atau sama-sama kenal mungkin ya. Dia bisa melibatkan orang ketiga juga bahwa si A ini dibully nih oleh si B. Tolong dong kasih tahu si B, jangan begitu. sebagai saksi berarti ya Bang ya. Nah, kalau itu terus-menerus masih berlanjut, boleh dilakukan upaya lebih lanjut, yaitu melalui orang tuanya tetap ya, karena dia di bawah pengampuan walinya. Boleh melakukan tindakan lebih lanjut, tapi dan ini tidak disarankan ya, untuk melaporkan gitu kan. Bukan tindakan pidana ya. Ya, gitu. Baik, luar biasa sekali Bang Bro. Untuk selanjutnya, belum ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kita bahas lagi ya, kita lanjut dulu terkait tadi kan sudah disampaikan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi, sudah ada terkait pencegahan dan penanganannya ya Bang ya. Ya. Untuk selanjutnya, kalau seandainya ini ada bullying yang menyerang kita nih, saya nih di tempat kerja nih, karena saya sudah merasa dirugikan atau merasa terus berulang kali dilakukan kepada saya merasa sedih atau merasa cemas dengan tindakan teman saya melakukan hal tersebut. Kemana nih saya melapor Bang? Pertama kemana? Apakah langsung ke polisi atau kemana dulu nih Bang? Kalau di lingkungan kerja nih Bang. Kalau kita di lingkungan kerja pastinya ke pimpinan ya. Ranah tempat kita bekerja. Dalam hal ini mungkin pimpinan, atasan langsung kita dulu kan, yang bisa memediasi. Atau kita upayakan selalu yang kita utamakan adalah penyelesaian masalah secara mediasi, secara kekeluargaan. Jangan ujuk-ujuk langsung ke kantor polisi. Kalau masih bisa diselesaikan secara damai, secara baik, kita upayakan untuk menyelesaikan secara damai. Kalau di lingkungan sekolah, berarti ya pihak sekolah, guru kepala sekolah, BK ya atau biasanya guru BK ya. Atau mungkin di skop yang lebih kecil dulu, ketua kelasnya dulu gitu kan. Ya lapor kalau ada ya, kalau ada ketua kelas. Pasti ada setiap kelas. Jadi
bilang ke temannya aku dibully sama siapa tahu, hanya Nanti ketua disebut kelas akan meneruskan ya. ke guru BK biasanya seperti itu atau guru kelas. Jadi ada tahapannya. Jangan langsung ke tahap yang Tinggi ya, Bang, tinggi ya. seperti pengadilan atau melaporkan ke polisi ya. Baik. Biasa. Kemudian Bang, apa sih hukuman dari si pelaku bullying itu sendiri? Apakah ada hukum pidana atau hukum apa nih Bang? Nah, kalau untuk bullying sendiri, sebenarnya seperti yang tadi kita bilang kan itu pidana sebenarnya. Masuk Tapi pidana. undang-undang yang mengatur tentang bullying secara khusus itu memang tidak ada. Kalau misalnya pelaku bully atau perundungan dilakukan melalui media sosial, Ya. di Facebook, Instagram, ngejek orang di TikTok misalnya, atau melakukan harassing ya melalui media online lainnya, itu yang Masuknya ke dikategorikan ke cyberbullying tadi, Cyberbullying, masuknya ke Undang-Undang ITE, ITE. ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau Tapi kalau misalnya itu melibatkan fisik, ya, nanti bisa jatuhnya ke pidana. pidana. Kalau yang melibatkan anak-anak bisa juga atur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi secara khusus tidak ada yang mengatur tentang bullying. Adanya itu memang secara parsial melihat jenis tindakannya, subjeknya apa, perlakuannya siapa, korbannya siapa, dan jenis tindakannya seperti apa. Apakah ini secara menggunakan media atau secara langsung. Luar biasa Bang Bro. Untuk penjelasannya hari ini, untuk sementara belum ada pertanyaan selanjutnya Bang Bro. Baik, untuk Semua ngecas mungkin nanti yang terlewat ya untuk mengikuti siaran live kali ini bisa menyimak siaran ulangnya melalui kanal YouTube kami, melalui channel Kemenkum Bali, Kanwil Kemenkum Bali ya. Baik Bang Bro, sambil menunggu pertanyaan lagi, kira-kira saya ingin tahu nih pengalaman dari Bang Bro sendiri. Bang Bro kan sebagai orang tua nih. Nah, dari anak Bang Bro sendiri, kira sebelum pada saat sekolah-sekolah selama ini, apakah pernah menerima aduan atau laporan dari anak Bang Bro terkait adanya unsur bullying atau perundungan itu sendiri? Pernah nggak? Sejauh ini sih tidak ada. Saya tidak tahu ya apakah dia memendam atau memang tidak ada gitu. Kita nggak tahu. Iya, iya. Kalau anak saya sendiri sih sering Bang Bro, sering lapor ke saya kalau dia keluar sekolah nih, lupa sekolah nih, saya pulang dari kerja, sering dia cerita kalau seandainya dia dibully tadi siang, dia cerita, Mama tadi begini nih saya di sekolah dibilang gini, dibilang pendek atau gimana sama teman saya pasti seperti yang Bang Bro sampaikan tadi. Itu yang bagus, itu yang bagus ketika komunikasi antara orang tua dan anak itu terbuka, itu perilaku bullying itu akan cepat terdeteksi. Begitu terdeteksi, kita bisa mengambil tindakan, gitu ya. Iya. Baik, karena mengingat tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah cukup ya. Kita rasa kita sudah cukup bincang-bincangnya hari ini. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, bisa disampaikan sedikit closing statement nih Bang Bro. Oke. Ya. Baik, sebagai penutup ya, sahabat ngecas. Ini tentang bullying ini sebenarnya pembahasannya tidak akan habis. Panjang ceritanya karena melibatkan banyak unsur. Baik itu unsur perlakuan pidana, perlakuan perdata juga. Perdata bisa. Korban bullying yang mengalami korban materi itu ada. Kerugian materi. Contohnya apa tuh? Contohnya ini melalui media sosial. Ketika seorang dicemarkan nama baiknya melalui media sosial, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan namanya akan menurun secara material, bisa dirugikan, dan itu bukan cuma pidana, juga masuk ke ranah perdata juga. Nah, kemudian lagi yang ingin saya sampaikan tentang tindakan bullying ini juga tidak selalu semua hal yang dialami oleh korban melakukan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja.
Nah, ini yang kadang-kadang ya, kadang-kadang begini. Ada akun media sosial kemudian dihack oleh orang lain, ya kan? Sering itu. Dihack, kemudian dia posting oleh orang yang ngehack ini, ya. dipostinglah unsur-unsur pornografi. Itu sudah. Ini yang punya akun asli akan menjadi korban karena dia merasa malu. Saya nggak pernah posting yang beginian, kenapa ada di akun saya, ya kan? Betul. Nah, itu secara tidak langsung si korban mendapat perlakuan bullying. Oh, ya. Itu Ya, yang dia lakukan adalah si orang ini di media sosialnya memposting hal-hal yang negatif, yang menjadi korban adalah pemilik akun. Nah, yang menjadi korban ini korban dari anggapan orang lain terhadap dirinya. Orang lain akan menganggap dia memposting hal-hal negatif, yang porno-porno gitu. Padahal dia enggak. Dia gitu yang kan. melakukan, ya, pelaku sebenarnya tersembunyi entah siapa. Makanya saya bilang kadang-kadang itu tidak sengaja, bukan dia pelakunya gitu. Nah, tidak jelas siapa pelakunya. Iya. Ya kan? Misteri. Gitu, Bang. Betul. Atau kadang-kadang juga tidak semua perlakuan tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan secara sengaja. Misalnya nih, seseorang memberikan hadiah pada orang lain, hadiah berupa kue. Ternyata kuenya itu ada busuk gitu lah, kuenya itu busuk. Sakit kan hatinya yang menerima nih, selamat ulang tahun ya gitu kan. Tetapi yang diberikan justru kuenya kue yang busuk sudah gitu. tidak enak ya. Ternyata itu adalah kelalaian dia ketika beli di toko kue. Ternyata kue yang dia beli itu adalah kue yang busuk. Itu salah satu bullying juga. Ya, dia itu kan ada korban itu ya. Ada korban yang merasa sakit hati. Merasa sakit hati. Betul. Tapi itu tidak dimasukkan kategori bullying. Bukan. Kenapa? Karena ketidaksengajaan dari yang memberikan kue tadi. Itu kan contoh sederhana. Makanya kembali lagi sama sebenarnya prinsip-prinsip penelitian tindak pidana itu, penilaian sebuah tindak pidana atau perlakuan melanggar hukum itu sama prinsipnya dengan pidana yang lain. Adanya actus reus, ya, atau tindakan, dan adanya mens rea, gitu kan? Ya, actus reus itu ada tindakannya, ada actionnya di sana, seperti orang memberikan kue, memang benar dia yang memberikan kue, ya kan? Tapi mens rea-nya harus dilihat. Mens rea itu niat jahat, memang ada niat jahat atau tidak gitu kan. Ternyata dia tidak berniat jahat. Karena dikasih kue yang busuk tadi, akhirnya dia justru malah sakit hati, menangis, merundung kayak gitu kan. Padahal niat jahatnya nggak ada. Makanya kembali lagi bahwa tidak semuanya bisa dinilai sebagai sebuah tindakan perundungan. Harus dilihat juga apakah itu ada unsur kesengajaannya atau tidak. Kalau yang sengaja baru disebut dengan perundungan. Ya. Dan perundungan, lagi-lagi perundungan itu biasanya dilakukan terus-menerus. Kalau hanya insidentil itu belum bisa disebut sebagai perundungan. Perundungan itu dilakukan lebih dari satu kali. Sengaja kemudian berkali-kali. Ya, baru kita sebut dengan perundungan. Iya. Baru bisa kita sebut sebagai perundungan terhadap satu orang. Itu kalau secara fisik. Kalau secara cyber kita tidak bisa mendeteksi satu kali atau dua kalinya, karena dia pasti akan berulang. Tidak mungkin dan jangkauannya lebih luas ya Bang ya. Jangkauannya lebih luas. Oke. Tapi itu lebih dalam lagi kalau kita bahas secara detail. Kita kupas tuh itu kan lebih dalam waktu yang lagi. Lebih lama ya Bang ya. Butuh waktu lebih lama. Cukup hanya 30 Jadi menit ini. Betul. Untuk cyberbullying maupun bullying secara umum itu adalah tindakan-tindakan yang perlu kita edukasi secara dini untuk dihindari. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Semuanya harus mendapatkan pemahaman tentang bullying. Karena salah satu faktor yang menyebabkan bullying itu menjadi subur adalah permisif.
sifat menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan, hal yang biasa. Oh, biasa itu saya lakukan. Oh, nggak apa-apa, cuman nyubit-nyubit, cuman ngejek aja. Hal-hal yang dianggap sepele, yang dianggap biasa, sebenarnya itulah faktor penyebab menjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa sekali Bang untuk informasi yang diberikan oleh Bang Bro sejauh ini. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat bagi seluruh semeton ngecas yang ada di luar sana ya. Kami juga mohon bantuannya agar siaran ulang ini bisa diberikan like dan diteruskan lagi kepada sanak keluarga yang ada di lingkungan semeton sekalian. Baik, terima kasih Bang Bro untuk hari ini. Terima kasih sama-sama. Dan waktu kita bertemu kembali tentunya dengan topik yang lebih menarik ya. Oke. Baik, Sultan Ngecas, kami tutup Ngecas kali ini. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.